Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan saya, Erna Dewika. Saya akan memaparkan materi tentang perpangkatan atau penarikan akar bilangan bulat dan penggunaannya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya teman-teman. Membaca doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, mari kita tepuk semangat bersama-sama dulu ya. Tepuk semangat. 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 Baik kawan-kawan, semoga kalian selalu semangat dalam pelajaran apapun ya. Langsung saja kakak akan memaparkan materinya ya adik-adik. Ada yang tahu tidak bilangan rasional dan irasional itu bagaimana? Kalau tidak ada yang tahu, ya kakak kasih tahu ya. Bilangan rasional itu bilangan yang isinya terdapat bilangan cacah, bilangan prima, dan bilangan-bilangan lain yang termasuk. Kalian pasti bertanya-tanya bilangan lain yang termasuk itu apa, ya kan? Nah, di sini dijelaskan dalam bilangan lain yang termasuk itu seperti bilangan bulat dan bilangan asli. Dalam bilangan rasional juga terdapat beberapa operasi sederhana, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Seperti itu ya teman-teman. Bilangan rasional yang paling umum itu seperti A per B, yang mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut dengan syarat-syarat tertentu. Kalau bilangan irasional itu bagaimana, Kak? Nah, kalau bilangan irasional itu bilangan yang hasil baginya tidak pernah berhenti, atau bisa disebut juga bilangan real yang tidak bisa dibagi. Bilangan irasional ini tidak bisa dinyatakan sebagai A per B karena A dan B termasuk bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Begitu ya anak-anak. Nah, di sini terdapat A per B yang mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut dengan syarat-syarat tertentu ya. Nah, contohnya seperti 1 per 2, yang mana yang angka 1 disebut sebagai pembilang dan angka 2 disebut sebagai penyebut. Nah, bilangan irasional contohnya yang tidak bisa dibagi itu seperti bilangan pi, terus bilangan lalu bilangan seperti ini ya teman-teman. Semoga bisa dapat dipahami. Nah, dilanjut dengan pengertian akar dan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Nah, selanjutnya bilangan pangkat 2 atau kuadrat. Bilangan ini bilangan yang hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan yang didapat dari hasil perkalian berulang sebanyak 2 kali. Nah, seperti contoh 5 pangkat 2, yang mana berarti 5 2 kali ya. 5 dikali 5. Hasilnya
25. Seperti itu ya. Dan 5 sebagai bilangan pokok dan pangkat 2 sebagai eksponen. Contoh lainnya yaitu kita buat di sini ya. Contoh lainnya 2 pangkat 2. Berarti 2-nya ada 2 ya, 2 kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya 4 pangkat 2 berarti 4 2 kali ya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut lagi ke contoh soal berikutnya ya. Bilangan pangkat 3 atau kubik. Bilangan ini disebut sebagai perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan sebanyak 3 kali ya. Seperti contohnya 4 pangkat 3. Berarti 4-nya ada 3 kali. 4 dikali 4 dikali 4. Nah, 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. Berarti jumlahnya 64 ya. Lanjut contoh lain dari 2 pangkat 3. Berarti 2 3 kali ya. 2 kali 2 dikali 2 sama dengan, nah kita hitung dulu ya. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 yaitu 8. 3 pangkat 3 juga sama ya. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Jadi hasilnya 3 pangkat 3 ialah 27. Seperti itu ya. Materi terakhir yaitu penarikan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu kebalikan dari pangkat 3. Nah, seperti contohnya 2 kali 2 kali 2. Nah, seperti ini ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, seperti ini ya, bisa dipahami ya teman-teman. Contoh lainnya yaitu, nah, contoh lainnya akar pangkat 3 dari 1. Berarti 1 dikali 1 dikali 1. 1 kali 1, 1 ya. 1 kali 1, 1. Berarti jumlahnya 1. Akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Lanjut, akar pangkat 3 dari 8. Kita coba ya. 2 dikali 2 dikali 2. Nah, gini ya. 2 kali 2 berapa teman-teman? Nah, iya benar. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 berapa? Ya, 8. Jadi, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Lanjut ya. 2 akar pangkat 3 dari 27. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Jadi, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Lanjutnya,
Akar pangkat 3 dari 64. Kita hitung ya. 4 dikali 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4, 16. 16 kali 4, hasilnya 64. Jadi, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Lanjut ya. Akar pangkat 3 dari 125. Kita hitung. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 kali 5, 25. 25 kali 5 hasilnya 125. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Berhubung materi hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca doa. Membaca doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Saya pamit undur diri apabila ada kata yang salah. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu besok.